Nah, podcast kita hari ini yang berjudul tentang pendidikan kewarganegaraan dalam bermedia sosial dengan gaya bahasanya Gen Z. Baiklah teman-teman, kita langsung aja undang narasumber kita yang kita pada hari ini ya. Halo semuanya. Halo. Nah, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Baik teman-teman, kita udah kedatangan narasumber kita yang cantik ini. Halo dulu dong kamera kak. Nah, oke. Silakan kakak perkenalkan dirinya masing-masing. Baik, saya Batul Islamia. Saya Elina Fiona. Saya Adil Pak Presbita. Baik. Teman-teman kepo nggak sih kakak ini bertempat tinggal di mana? Kakak tempat tinggalnya di mana? Oh ya, tempat tinggal saya di Labu. Di mana tuh kak Labunya? Labunya itu dekat Mendo Barat. Oh, oke keren-keren. Ya kakak ini Kalau saya dari Dusun Timur. jauh banget kak, cuman kesini hanya untuk podcast tepuk tangan dan teman-teman. Keren banget kakak ini ya. Kakak selanjutnya Saya dari Pangkal Pinang. oh asli dari Pangkal Pinang. Oke tepuk tangan. Nah baik semuanya, kita langsung aja berbincang-bincang singkat tentang pendidikan kewarganegaraan dan media sosial dengan bahasanya Gen Z. Baiklah, hari ini saya ingin bertanya nih, apa pengetahuan kakak tentang bermedia sosial dalam pendidikan kewarganegaraan? Nah, jadi kak, gimana sih pengaruh media sosial terhadap pendidikan kewarganegaraan menurut kakak? Kalau menurut aku media sosial itu menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi media sosial bisa jadi platform belajar, tapi di sisi lain media sosial bisa juga menjadi tempat isu-isu sosial dan politik. Jadi menjadi sumber informasi yang kadang nggak akurat dan bikin kita jadi polaris. Ya, jangan sampai terbawa arus ya kak ya. Oke, bagus. Nah, terus gimana peran media sosial itu dalam membentuk identitas kewarganegaraan kita di Indonesia ini kak? Oke, menurutku media sosial itu bisa jadi platform buat kita mengekspresikan identitas kewarganegaraan dengan menggunakan berbagai pengalaman dan pengetahuan tentang isu-isu dan politik yang relevan dengan identitas kewarganegaraan kita. Wah, menarik banget sih, tepuk tangan dulu dong. Nah, terus kita lanjut ke tantangan. Tantangan terbesar dalam menggunakan media sosial ini untuk pendidikan kewarganegaraan kita ini apa kak? Ada yang bisa menjawab? Menurutku tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita konsumsi di media sosial akurat dan terpercaya. Kita harus selalu kritis dan cek fakta sebelum share ke media sosial lainnya. Berarti kakak salah satu netizen yang nyebar hoax ya kak? Oke, betul banget ya teman-teman. Terima kasih ya kak atas jawaban banyak. Nah, terus saya ingin tahu gimana cara kita kan Gen Z nih ya. Nah, gimana cara kita itu menggunakan media sosial itu menjadi ladang yang positif buat pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, kita harus kritis dalam mengkonsumsi informasi di media sosial. Jangan asal share atau percaya tanpa mengecek info terlebih dahulu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media sosial buat diskusi dan berbagi pengetahuan tentang isu-isu sosial dan politik lainnya pada teman kita. Berarti media sosial itu bukan hanya kayak nyebar hoax, nyebar isu-isu yang salah ya kak. Banyak juga manfaat dari media sosial nih teman-teman. Betul banget. Nah, selanjutnya menurut kakak-kakak semua, apa nih tantangan terbesar medsos dalam pendidikan kewarganegaraan di dunia maya? Tadi kan kita udah bahas tantangan terbesarnya di masalah lain, dan sekarang saya pengen tahu nih tantangan terbesarnya yang ada di dunia maya apa nih kak? Iya, kalau menurut aku sih media sosial juga bisa jadi ajang rawan disinformasi. Banyak banget konten yang gak jelas sumbernya dan tidak bisa bikin kita salah paham tentang hal-hal penting seperti hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara. Makanya kita harus pintar banget memilah dan memilih informasi yang kita terima. Iya, bener banget. Selain disinformasi, aku juga sering merasa kalau media sosial itu tempat terjadinya perpecahan. Kalau orang nggak bisa saling menghargai satu pendapat lain, malah jadi debat yang nggak produktif. Mana menimbulkan konflik ya kak? Iya, bener banget. Itu
sih yang menjadi tantangan terbesar dalam pendidikan kewarganegaraan di dunia maya? Dalam bermedia sosial. Nah, ngomong-ngomong tadi tuh kita ada membahas katakannya tadi hak dan kewajiban. Teman-teman ingin tahu nggak sih apa aja contoh hak dan kewajiban yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di kampus kita sekarang ini? Kalau di sekitar kita belajar PKN, Pendidikan pendidikan kewarganegaraan. kewarganegaraan. Oke. Ada lagi contohnya? Menghargai pendapat orang lain. Dia kayak orang lain ngomong kita menghargai gitu ya. Iya. Oke. Benar banget. Nah, baiklah, tepuk tangan. Kalau menurut saya, menghormati hak orang lain juga itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Iya. Kalau kita udah menghormati kan, dan menimbulkan konflik lagi nantinya kata-kata tadi. Oke, teman-teman kita semua. Nah, jadi teman-teman, selesai sudah bincang-bincang singkat kita hari ini atau bincang-bincang singkat. Semoga kita bisa jadi warga negara yang lebih baik dengan menggunakan media sosial secara positif. Jangan lupa buat selalu kritis dan cek fakta ya teman-teman. Jangan asal sebar hoax. Benar tidak teman-teman? Iya, benar. Terima kasih sudah dengerin podcast kita pada hari ini ya. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya guys. Dadah.